Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita tetap dalam perlindungan Tuhan, kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Pada pagi ini marilah kita memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Dimanapun kita berada, mari kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita. Mari kita ambil posisi kita seperti ibadah. Kita duduk dan diam di hadapan Tuhan. Mari kita akan pujian kita. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada di tempat ini. Dimanapun kami berada, hadirat-Mu sama bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hidup. Haleluya. Semua ku berikan padamu. Kudus, kudus, ingat tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kan rinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kan rinduanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang, cemerlang bagai emas. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenang, sama-sama menyenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Senang, hanya itu kan rinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kan rindu, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kan rinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Mari kita senangkan hati Tuhan. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu
menyembah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah hadirat Allah turun atas kami. Dan oleh sebab itu pada pagi ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh beribadah di hadapan-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Biarlah hadirat-Mu tetap ada di hati kami, tetap ada di keluarga kami Tuhan, tetap ada di rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Karena pengharapan kita hanya pada Yesus saja. Walaupun dunia bagaimanapun keadaan dunia saat ini, kita harus berharap di dalam Yesus saja. Haleluya. Kita memuji Tuhan, pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Pengharapan kita hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Ya gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus, Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus menebus dosaku. Terima kasih. Selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapan. Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku. Lagi memuji Tuhan, haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan.
Haleluya, haleluya. Mari kita siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya di tengah kesulitan kita saat ini, apapun yang kita alami saat ini, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus pengharapan kita. Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan kepada setiap kita. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan gak terbatas di dalam hidup kami Tuhan. Kami gak takut Tuhan menghadapi hari-hari kami Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami Bapa. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku menyembah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Nyanyikan pujian ini.
Haleluya, jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi buat kita semua. Kembali kita pada ibadah raya di minggu terakhir bulan April pada hari ini, Minggu 26 April 2020. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur meskipun kami terus mengalami banyak pergumulan, ujian hidup yang kami lalui, tapi kami percaya tangan Tuhan akan tetap memegang teguh kehidupan kami sehingga kami berjalan dalam roh dan kebenaran. Kami akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini, biar Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau sepanjang minggu yang telah kami lalui, banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah pada pagi hari ini, semua kami yang mau mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online, Tuhan berkati kami semua di rumah kami masing-masing, berkati media yang kami gunakan ya Tuhan, sehingga semua berjalan dengan lancar dan kami boleh diberkati pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Semua kita yang ada di rumah masing-masing kita katakan amin. Haleluya. Jemaat kekasih dalam Tuhan, mari hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Matius 24 ayat 37 hingga ayat 39. Sekali lagi Matius 24 ayat 37 sampai 39. Subperikopnya berbicara tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Saya akan membaca ayat ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Jemaat kekasih dalam Tuhan, perikop ini dalam Matius 24 ini dari ayat 1 hingga ayat yang terakhir, perikop besar itu berbicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Dan dalam Matius 24 ini adalah merupakan bagian daripada sub perikop yang keempat tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Ada 6 sub perikop yang ada dalam Matius 24, tapi saya akan fokus di perikop yang keempat, sub perikop yang 4 dalam Matius 24 ini, 27 sampai 39, nasihat supaya berjaga-jaga. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus waktu menyampaikan khotbah tentang akhir zaman kepada murid-muridnya, dia mengingatkan kepada orang banyak yang mendengarkan khotbahnya supaya mereka tetap berjaga-jaga. Sama seperti kita pada pagi hari ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita tetap berjaga-jaga. Apa yang akan nanti besok akan terjadi? Apakah jumlah ODP dan PDP akan bertambah banyak? Tapi kita tetap berdoa semoga yang mengalami ODP, PDP ataupun yang positif pandemi 19 ini, di dalam nama Tuhan Yesus itu mereka disembuhkan. Semua kita berjaga-jaga di rumah, kita stay at home. Tapi pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan supaya kita tetap berjaga-jaga sebagaimana nasihat daripada Tuhan Yesus dalam perikop ini supaya berjaga-jaga. Karena itu pada pagi hari ini saya memberikan tema tentang harapan di tengah kesulitan. Sekali lagi, harapan di tengah kesulitan itulah tema yang merupakan perenungan kita pada pagi hari ini. Jemaat kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang digambarkan bagaimana pada zaman Nuh. Jadi kedatangan Anak Manusia ini digambarkan oleh Yesus adalah sebagaimana peristiwa pada zaman Nuh. Kalau Bapak Ibu memperhatikan tentang peristiwa yang ada dalam zaman Nuh itu adalah terjadi air bah. Dan Tuhan sangat mengasihi Nuh dan bersama dengan seisi keluarganya. Sebab itu, kalau kita membaca dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah yang menyebabkan kejahatan manusia pada zaman Nuh itu begitu besar, sehingga mereka mengalami peristiwa tentang air bah. Dan air bah ini bisa menutupi gunung, menutupi bumi ini
yang menyebabkan orang-orang pada saat itu meninggal. Kecuali siapa? Kecuali Nuh. Karena Tuhan mengasihi Nuh beserta dengan seisi keluarga. Hujan yang melanda pada zaman itu 40 hari dan 40 malam menyebabkan air bah itu melimpah pada saat itu. Dan menyebabkan banyak orang, makhluk hidup yang meninggal. Yang menimpa bangsa pada saat itu. Bahkan mati binasa dan hidup manusia, hewan, segala sesuatu yang ada pada zaman itu adalah tidak ada lagi. Kecuali siapa? Adalah kecuali Nuh. Gambaran ini Tuhan Yesus mengatakan di dalam pembacaan tadi, dalam ayat 37 berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada kedatangan anak manusia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, paling tidak warning yang sudah disampaikan oleh Tuhan supaya kita berjaga-jaga, ya tentu tidak sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh. Tetapi paling tidak kita bisa merefleksi dan kita merenungkan bagaimana peristiwa-peristiwa alam yang terjadi pada saat ini, yang Tuhan memberikan peringatan juga kepada kita melalui bagian-bagian firman Tuhan yang lain tentang bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Bahkan pada keadaan manusia pada akhir zaman sudah ditandai dengan kondisi-kondisi alam, misalnya bencana, gempa bumi, dan bukan kebetulan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini mengalami apa yang disebut dengan pandemi COVID-19. Merupakan salah satu cara Tuhan untuk menata dunia ini, bahkan menata umat manusia, supaya umat manusia kembali kepada penciptanya itu Tuhan, supaya kita sadar bahwa Tuhanlah yang menciptakan kehidupan kita, dan kita sadar kita harus kembali kepada Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini ternyata membawa perubahan yang boleh dikatakan sangat-sangat signifikan. Jadi perubahan yang sangat signifikan. Tanggal 22 April dalam bacaan BBC yang saya baca adalah peringatan 50 tahun Hari Bumi Internasional, dan ternyata itu memiliki perubahan yang sangat signifikan terhadap apa? Terhadap udara yang ada di dunia ini, khususnya bagi negara-negara yang melakukan lockdown, dan negara-negara tersebut ternyata udara itu mengalami perubahan yang signifikan, yaitu tingkat pencemaran udara itu atau kualitas udara yang ada lebih baik. Jemaat kekasih dalam Tuhan, bahkan melalui pandemik ini ditandai dengan kemacetan berkurang, prediksi ekonomi oleh ekonomi itu meleset dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan bergereja pun kita berubah. Bahkan kehidupan kita pun berubah. Ya, karena kita sudah biasa bekerja dan tinggal, dan saat ini harus lebih banyak di kantor, di rumah, akhirnya kehidupan kita berubah. Ya, bangun tidur kita berubah, pola tidur kita berubah, pola makan kita pun berubah. Makanya jangan heran ada orang yang mengatakan, ya kalau di rumah kita cukup makan sedikit saja. Bukan sedikit-sedikit kita makan. Bahkan peringatan Tuhan atau nasihat Tuhan pada zaman akhir ini adalah ditandai dengan kejahatan-kejahatan manusia yang terus berkembang, yang terus bertambah tingkat kriminalnya. Bahkan orang lain pun semakin jauh dengan Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kembali kepada peristiwa Nuh. Nuh bisa melewati masa sulit, dan harusnya kita semua bisa melewati masa sulit ini. Karena apa? Nuh ini adalah orang yang boleh dikatakan, yang dicatat oleh firman Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 9 adalah, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh ini hidup bergaul dengan Allah. Inilah rahasia Nuh, kenapa dia bebas dari air bah. Kenapa Nuh ini bebas dari kesulitan? Karena dia memegang pengharapan daripada Tuhan. Apa? Nuh adalah orang yang benar. Nuh tidak bercela, dan Nuh itu adalah hidup bergaul dengan Allah. Tetap pada harapan di tengah kesulitan bagi kita semua. Kalau Nuh Tuhan bisa pilih dan Tuhan bisa bebaskan daripada air bah, karena apa? Nuh itu adalah seorang yang benar. Apa yang Tuhan katakan, Nuh ikuti. Nanti sebentar saya jelaskan kenapa Nuh bisa terbebas dari kesulitan.
Dia bergantung harapan kepada Tuhan. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan pasti tolong. Dan orang yang bergaul dengan Tuhan, maka dia akan mengikuti apa yang Tuhan minta. Ya, tetap ada harapan bagi kita di tengah kesulitan. Apalagi kita wilayah Tangerang Raya adalah masuk dalam zona PSBB. Jadi masuk dalam zona PSBB. Bahkan orang lain mengakronimkan itu adalah, ya selain pembatasan sosial berskala besar, orang lain mengatakan, ya, atau saya juga bisa mengatakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan adalah, atau yang seringkali jadi lelucon adalah PSBB itu adalah pelebaran seluruh bagian badan. Karena apa? Di rumah terus, kita makan terus, akhirnya terjadi pelebaran seluruh bagian badan. Ada yang orang mengakronimkan juga adalah pertumbuhan seluruh berkat bertambah bagi kita. Ada lagi yang mengatakan pekerjaan seluruh akan berubah menjadi berkat. Tapi kita percaya, ya, kita akan terus bertumbuh dalam berkat. Kita akan terus bertumbuh di dalam pekerjaan kita. Jemaat kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat, ya, masih ada harapan di tengah kesulitan. Sebab itu, milikilah pertolongan Tuhan karena ada harapan di tengah kesulitan. Ada harapan di tengah masalah. Sebab itu ada 3 rahasia yang saya mau katakan, sehingga kita bisa keluar daripada kesulitan, seperti pengalaman rohani yang dihadapi oleh Nuh. Yang pertama, manusia harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama adalah kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara dan saya harus memperbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau selama ini hubungan pribadi kita dengan Tuhan rusak, maka saatnya kita akan perbaiki. Hubungan pribadi Nuh dengan Tuhan itu sangat baik. Makanya dikatakan Nuh itu adalah orang yang benar, Nuh itu tidak bercela, bahkan Nuh itu bergaul karib dengan Allah. Ya, kita harus hidup saleh benar seperti Nuh. Jemaat kekasih dalam Tuhan. Ya, kita harus berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus berubah dalam segala aspek kehidupan kita masing-masing. Sebab itu, ya, dalam bacaan BBC tanggal 17 April, ternyata 54% ya responden yang mengatakan berubah dalam kehidupannya setelah dampak daripada pandemi COVID-19. Mereka berubah dalam hal sikap, mereka berubah dalam hal tingkah laku, dan harusnya juga kita berubah bagi jemaat kita yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu, berubah dalam hal apa? Berubah dalam hal kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Dalam Kejadian 7 ayat 1 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini, dari segala binatang yang tidak ada. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita melihat, ya, Tuhan meminta Nuh untuk masuk ke bahtera. Bahtera itu dibangun oleh Nuh. Dan bahtera itu adalah dibangun oleh Nuh atas perintah Tuhan, karena bahtera itulah yang menyelamatkan Nuh. Bahtera itu adalah seperti kapal yang besar, yang dibangun oleh Nuh. Nuh disuruh oleh Tuhan untuk membangun bahtera itu. Kenapa Nuh bisa membangun bahtera itu? Karena dia ada hubungan dekat dengan Tuhan. Dan bahtera itulah yang menyelamatkan Nuh dan seisi keluarga. Dan Nuh sekian lama berada dalam bahtera itu. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Nuh bisa taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 6 berkata, masuklah dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoa. Saya percaya selama masa wabah COVID-19 ini, kita akan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan semakin dekat dan berdoa kepada Tuhan. Dan kita terus berserah kepada Tuhan untuk apa yang akan Tuhan buat. Kesalehan Nuh membuat Nuh terhindar dari bencana air bah. Kita belajar untuk mengakui dosa kita. Selama ini hidup kita tidak benar, jangan hidup lagi dalam dosa. Jangan sembunyikan dosa. Ketika perempuan berzina, Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah yang menyebabkan Nuh menjadi orang benar, menjadi orang saleh. Karena apa? Dia sangat bergaul dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita berkata, kan saya di rumah aja, kan saya tidak melakukan dosa.
Kita bisa melakukan dosa dalam pikiran. Kita bisa melakukan dosa dalam perasaan kita. Apa itu? Kita mulai curiga dengan Tuhan. Kita mulai tidak mempercayai kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, yang mengatur kehidupan kita. Maka kita sudah mulai berpikir yang negatif tentang Tuhan. Ayub berkata, ya, bukankah kita hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan, dan kita tidak mau menerima hal-hal yang tidak baik? Ayub tidak berdosa. Sekalipun Ayub mengalami kesulitan, dia tetap berkata Tuhan itu baik. Sebab itu, inilah yang harus kita hindari. Selama kita mengalami masa krisis seperti ini, janganlah kita berbuat dosa dan seolah-olah berkata, Tuhan tidak melihat dan tidak memperhatikan kehidupan kita. Justru saat itu Tuhan sedang menguji kita semua. Sebab itu kita bertobat. Ya, kita hidup benar, kita hidup saleh. Kita perbaiki ibadah kita perbaiki jam-jam doa kita. Yang kedua, ya, taat dengar pesan Tuhan. Yang kedua adalah taat dengar pesan Tuhan. Nuh taat dengar pesan Tuhan untuk bangun bahtera, kapal besar. Dia, walaupun Nuh tidak tahu apa tujuannya ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera itu. Nuh hanya taat. Ya, karena dia bergaul dengan Tuhan, dia taat. Taat ini berbicara tentang iman. Ya, dia percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Jadi Nuh taat dengar pesan Tuhan untuk membangun bahtera atau kapal besar. Nuh tidak tahu, tapi Nuh taat. Dan akhirnya apa? Berkat daripada ketaatan Nuh, bahtera yang dia bangun itu terhindar daripada bencana buat Nuh dan seisi keluarga. Jemaat kekasih dalam Tuhan. Ya, dalam Kejadian 6 ayat 14-17 berkata, kata Tuhan kepada Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Itu yang Nuh lakukan. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat satu bahtera. Sebab bahtera itulah yang akan menyelamatkan Nuh ketika air bah itu datang. Jemaat kekasih dalam Tuhan. Ya, dalam Ibrani 11 ayat 7 berkata, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi Nuh taat karena dia beriman kepada Tuhan. Dia membangun bahtera, karena bahtera itulah yang akan menyelamatkan dia. Pagi hari ini, kita Tuhan suruh untuk membangun bahtera, membangun mesbah keluarga kita, sehingga mesbah itulah mimbar yang hari Minggu ada di gereja. Mimbar itu akan berpindah di rumah kita masing-masing, dan kita bangun mesbah buat Tuhan. Ya, kita bangun mesbah buat Tuhan, sama seperti Yosua berkata. Tetapi dalam Yosua 24 ayat 15 bagian terakhir, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan mesbah kita dalam kehidupan kita setiap hari? Bukankah seringkali saya mengingatkan doa sebagai bagian daripada gerakan doa GBI sehati. Puji Tuhan sampai hari ini kami masih tetap beribadah setiap malam. Ya, dan saya robah pola doa saya, yaitu biasanya kami hanya berdoa, maka setiap malam kami berdoa, dan masing-masing kami giliran untuk menyampaikan firman Tuhan secara singkat. Ya, baik saya, istri, dan kedua anak kami. Mereka sharing tentang firman Tuhan. Jadi mimbar yang ada berfungsi di rumah. Bahkan mereka menyampaikan firman Tuhan, walaupun singkat, mereka menggunakan mimbar yang saya ambil dari gereja, saya taruh di rumah, mereka menyampaikan firman, bahkan ya juga menggunakan PowerPoint. Mereka menyampaikan firman. Itu yang kami lakukan. Jadi kami dan isi keluarga tetap beribadah kepada Tuhan. Saya percaya jemaat tetap setia untuk beribadah, membangun mesbah Tuhan di rumah kita masing-masing. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, jangan sia-siakan waktu untuk Tuhan. Yang ketiga adalah jangan sia-siakan waktu untuk Tuhan. Manfaatkan waktu selama pandemi COVID ini untuk Tuhan. Nuh tidak menyia-nyiakan membangun bahtera itu. Air bah datang ketika Nuh berumur 60 tahun.
Dia tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Nuh cepat membangun Baktera itu. Nuh membangun ketika umur 500 tahun dan air bah itu datang ketika dia berumur 600 tahun. Sekalipun tidak dijelas secara real berapa lama dia membangun, tapi paling tidak gambarannya adalah dia mulai membangun adalah pada usia 500 tahun dan air bah itu datang umur 600 tahun. Ya, Nuh berada di Baktera kurang lebih 1 tahun 10 hari. Jemaat kekasih dalam Tuhan, inilah Nuh tidak menyia-nyiakan ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun Baktera. Sebab itu jangan sia-siakan waktu ketika kita selama berbulan-bulan ini, ya, kita work from home, student from home, ya, kita gunakan waktu ini untuk membangun Baktera di rumah kita masing-masing, sehingga roh Tuhan akan bekerja. Makanya Baktera di rumah kami terus berjalan setiap malam. Kita berdoa, kita sharing firman Tuhan. Setiap anggota keluarga bergiliran, digilir, ya. Dan inilah yang kita bangun. Kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Roma 2 ayat 4 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi bukan kebetulan. Ya, kondisi saat ini kita akan menggunakan kesempatan ini untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Nuh tidak menyia-nyiakan waktu yang ada untuk membangun Baktera. Setelah Baktera itu dia bangun, itulah yang menyelamatkan dia dan seisi keluarganya. Bahkan hewan peliharaan yang dia bawa, dia masukin ke dalam Baktera itu dan bisa hidup. Jemaat kekasih dalam Tuhan, di sekitar kita, saudara-saudara kita mengalami ODP, PDP, ataupun positif Corona. Tapi biarlah kita tetap menjaga Baktera rumah tangga kita dengan apa? Dengan doa, dengan baca firman. Kita jangan sia-siakan kesempatan ini. Mumpung ini adalah liburan, walaupun kita kerja dari rumah, jangan sia-siakan waktu yang ada supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, hari Minggu kemarin tanggal 19 April, saya tidak nyangka saya bisa mengikuti ibadah 4 kali. Ibadah yang pertama pagi hari adalah ibadah raya Minggu online bersama jemaat El Shaddai, ya, di rumah masing-masing. Ibadah yang kedua adalah ibadah malam juga. Ya, ibadah malam ya di rumah melalui mesbah keluarga, ya. Dan anggota keluarga yang memimpin ibadah. Dari puji-pujian, dari doa firman dan doa penutup. Saya langsung lagi estafet ibadah alumni secara video conference dengan menggunakan Zoom selama 2 jam. Jam 11 malam sampai jam 1 paginya masih langsung ibadah lagi saya dengan ibadah alumni secara video conference. Ya, saya tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada. Ya, mumpung waktu itu ada yang Tuhan siapkan. Sebab itu kita jangan sia-siakan waktu untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kita lebih akrab dengan Tuhan. Sama seperti Nuh, dia bergaul karib dengan Tuhan. Sebab tanda-tanda akhir zaman ini sudah nyata. Sebab itu Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Itulah tanda yang harus kita bisa baca. Orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang banyak bergaul dengan Tuhan, maka dia akan mengerti maksud kedatangan Tuhan. Tanda-tanda akhir zaman ini mengingatkan kita supaya kita tetap berjaga-jaga. Ada harapan di balik kesulitan yang kita hadapi. Sebab itu bangkit. Perbaiki hubungan pribadimu dengan Tuhan. Bangun Baktera dalam rumah tanggamu. Bangun mesbah dalam rumah tanggamu. Dan harus tetap taat mendengar pesan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Supaya kita terhindar dari bencana. Supaya kita terhindar dari segala sakit penyakit. Supaya kita terhindar dari segala hal yang kita tidak inginkan.
dan kita menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang berarti buat Tuhan. Supaya kita tetap berjaga-jaga dan kita jadikan hari-hari yang kita lalui ini adalah hari-hari yang berkenan di hadapan Tuhan. PSBB boleh berlaku, tapi kita jadikan PSBB adalah pertumbuhan seluruh berkat melimpah. Pertumbuhan seluruh berkat bertambah. Pekerjaan seluruh berubah menjadi berkat. Biarlah kita semua diberkati Tuhan. Mari jemaat tundukkan kepala. Kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang pribadi Nuh. Bagaimana dia hidup benar, tidak bercela, dia hidup saleh. Karena dia taat kepada Tuhan. Dia mendengarkan perintah Tuhan untuk membangun bahtera sehingga dia terhindar dari segala bencana. Nuh tidak menyia-nyiakan waktu ya Tuhan. Sebab itu kami juga tidak menyia-nyiakan waktu yang ada Tuhan, untuk selalu berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Engkau sudah mengingatkan bahwa sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Digambarkan seperti itu. Kami tidak takut Tuhan ketika kami berserah kepada Engkau. Ketika kami tidak takut dan gentar ketika kami mau taat kepada Engkau. Bahkan kami mengikuti anjuran pemerintah dan menganjuri anjuran daripada gereja kami ya Tuhan, untuk kami tetap stay at home, beribadah, mengikuti aturan protokoler PSBB. Biarlah kami terus dalam lindungan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam ibadah raya minggu depan, sekaligus ibadah perjamuan kudus minggu pertama di bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya kita sudah mendengar firman Tuhan. Coba lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, yang berada di rumah, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah dimeteraikan bagi setiap kita menjadi sukacita bagi kita, menjadi rema bagi setiap kehidupan kita, menjadi penolong bagi kita, menjadi kekuatan baru bagi setiap hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Biarlah kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Kita nggak usah takut, karena Allah yang menjaga kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri, lipat tangan kita. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman kita. Tapi nggak usah takut Tuhan, karena kami tahu Allah bersama dengan kami Tuhan. Oh, tak usah ku takut, tak usah. Mari kita imani setiap pujian ini. Allah menjaga, tak usah ku bimbang. Dia
Dia bersama El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, amin. Berkat melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan dengan iman, berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan keadaan saat ini Tuhan. Mungkin keadaan saat ini di dunia ini Tuhan tidak baik, tapi kami percaya di dalam Tuhan kami baik. Di dalam Tuhan kami menemukan kemenangan. Di dalam Tuhan kami menemukan penghiburan. Di dalam Tuhan kami menemukan kekuatan baru Tuhan. Biarlah akhir-akhir ini Engkau ajarin kami untuk tetap dekat di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Yesus. Kami tidak perlu takut karena Tuhan Allah yang besar, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, yang berada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya ibadah kami Tuhan menjadi ibadah yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menjadi ibadah yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami ini adalah orang-orang Tuhan yang siap, yang akan selalu menyembah Engkau Tuhan, dan yang akan selalu memuji nama-Mu, karena Engkau sudah melakukan hal yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan akhir-akhir ini Tuhan, kami tahu Tuhan dunia sangat menakutkan, tapi kami percaya di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Kau berikan kami kesehatan Tuhan, jauhi kami dari virus-virus saat ini Tuhan. Kami percaya Allah akan menjagain kami, Allah akan melindungi kami. Kami patahkan, jauhin kami dari segala virus-virus Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui kehidupan kami, melalui kesehatan kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga buat keluarga-keluarga Tuhan, buat pemuda-pemuda Tuhan, yang saat ini Tuhan, yang membutuhkan segala kebutuhan Tuhan. Biar Engkau mau cukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Kau kirim berkah-berkah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur Tuhan apapun keadaan kami Tuhan. Dan kami percaya berkah dari Allah turun atas kami. Berkah dari Tuhan turun melimpah atas setiap kami, di dalam keluarga kami, di dalam rumah kami. Berkah Allah turun. Haleluya, kami percaya, kami menerima berkah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap dekat di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada tempat yang paling aman Tuhan selain di dekat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah ibadah kami hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kau jagain kami Tuhan. Kau lindungi kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah berkat-Mu dan penyerta-Mu sempurna atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Biarlah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu serta terimalah berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan terus memberkati dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya mengamini
dan mengimani bahwa Tuhanlah sumber berkat, hikmat, dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.